Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi satu pernyataan dari Ustadz Malaysia yang memiliki kebingungan mengenai ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia mengambil kesimpulan dengan beberapa ayat Bible yang dikutipnya bahwa tidak ada ciri ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari sudut mana kita mau lihat Yesus sebagai Tuhan? Ya, oke teman-teman, kita akan membahas hal ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengajak kita untuk menonton videonya terlebih dahulu. Percaya Tuhan, saya hormat apa yang kamu percaya. Tapi apa yang saya nak cerita adalah dalam rekod dalam Bible, ilmu kamu tentang agama Kristian mesti datang daripada Bible, kan? So Bible tu cerita dia siapa? Dan kalau kita baca Bible, in the Gospel of Matthew chapter number 2 verse number 1, disebut tentang Jesus Christ. He was born in Bethlehem. Dia dilahirkan. Ya, dia kata dia dilahirkan. Kalau kita baca Luke chapter number 2 verse number 21, dia kata dia dikatan. Kita di sini. Luke chapter number 2 verse number 52. He grew in height as well as wisdom. Dia membesar tubuh badannya dan ilmunya meningkat. And Luke chapter number 4 verse number 2, he fasted for 40 days. Matthew chapter 27 verse 46, he died on the cross. Pendekkan cerita. Kalau kita tengok jalan hidupnya dalam Bible, di rekod dalam Bible, dia manusia ke Tuhan? Manusia. So Jesus Christ kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Dia mati, kan? Dia salib. Yang kedua, dia ada permulaan tak? Ada. Sebab itulah mereka menyambut Christmas. Maulud Isa. Betul kan? Kelahiran Isa, maka dia ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia hidup, dia terikat. Dia hidup sampai usia 33 tahun. 33. Ustaz, Khairama boleh confirmkan lagi. Dan keempat, dia bergantung tak? Dia bergantung. Dia makan minum. Dia rehat dan tidur tak? Ya, rehat dan tidur. Berarti Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan ciptaan. Dan berarti Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan ciptaan. Berarti Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan ciptaan. Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan ciptaan. Letak senjata Gautama. Letaklah apa saja di sini, dalam alam ini, semua akan jatuh dalam diri. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengar dari Ustadz Malaysia ini ya, yang merupakan kebingungan. Dan di situ tak kalah penting ada Tante Khairama ya. Ada, oke lah teman-teman, kita hargai ya, ada Ustadz Khairama di situ yang terus juga nyinyir tentang Alkitab, tentang Injil. Dan kalau nggak salah di samping mereka itu juga ada Aristo ya. Teman-teman sekalian, mereka mungkin bangga dengan adanya Ustadz Malaysia ini. Dan oleh karenanya teman-teman sekalian, benarkah bahwa Yesus itu tidak memiliki ciri-ciri ya sebagai Tuhan ya? Bahkan mungkin tidak ada ayatnya yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia di dalam Alkitab ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan menjawab hal ini. Yang pertama kali kita akan membuka Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 1. Begini firman Tuhan teman-teman sekalian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Teman-teman sekalian, kita akan mengupas ini sedikit ya. Pada mulanya adalah firman. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Dia sejak semula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, diam dalam diri Allah, ada di dalam diri Allah, suara Allah, kalimat Allah. Lalu kemudian Allah mengutus firman-Nya itu ya, untuk mengambil rupa seorang manusia, dilahirkan melalui perawan Maria. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai anak manusia. Dan kenapa Yesus disebutkan sebagai anak Allah? Karena dia berasal dari Allah. Bukan berarti Allah beranak, Allah punya istri lalu beranak, yaitu Yesus Kristus. Tidaklah demikian. Karena kalau dikatakan anak tangga, tidak mungkin tangga itu beranak, punya istri dan punya anak, yaitu anak tangga. Tidak mungkin. Demikianlah bahasa yang digunakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai anak manusia karena dia berasal dari manusia, yaitu Maria. Dan dia dari anak Allah karena dia berasal daripada Allah. Nah, teman-teman sekalian, suara saya adalah saya.
Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau saya maki-maki Ustadz Malaysia ini dan juga Ustadz Kainama yang ada di situ, ya, walaupun itu suara saya dalam bentuk rekaman misalnya, dan itu diselidiki suara itu, yang dicari bukan suara saya, tapi yang dicari adalah saya, karena suara saya adalah saya. Ya, itu logikanya teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kebingungan daripada Ustadz Malaysia dan juga ustadz-ustadz yang ada di situ ya, yang sedang berbincang-bincang. Dan juga mereka lupa teman-teman sekalian bahwa dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Makanya orang Kristen tahu bahwa Yesus Kristus itu 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Gitu ya. Karena satu-satunya Tuhan, ya, dia tidak buat dosa. Nah, Yesus Kristus tidak pernah buat dosa. Adakah ustadz-ustadz yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa? Ya, ada enggak? Silakan ditunjukkan. Atau ada ya umat muslim yang dengarkan saya saat ini, silakan tulis di kolom komentar kalau Yesus Kristus pernah berbuat dosa. Itu tidak akan pernah. Tidak pernah ditemukan itu. Sepanjang sejarah tidak pernah ditemukan. Kecuali bidat-bidat dan penghujat-penghujat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus berdosa. Ya, ini yang membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Lagi pula teman-teman sekalian, ya, Yesus Kristus disebut sebagai Allah karena Yesus punya kuasa. Ya, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Siapakah yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan, hanya Allah. Tapi Yesus bisa mengampuni dosa. Kita akan buktikan ini teman-teman sekalian. Kita lihat dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Ya, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bayangkan teman-teman sekalian, Yesus Kristus mengampuni dosa, berhak mengampuni dosa. Kalau dia mengampuni dosa, berarti Yesus siapa? Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah itu sendiri. Itu sebabnya orang Yahudi, ahli Taurat, orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki pada waktu itu, mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka katakan dia menghujat Allah, karena dia mengampuni dosa. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah itu sendiri. Ya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Di dalam ayat 10-nya kalau kita melihat, Yesus katakan begini, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia yaitu Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ya. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini kepada kita bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ciri-cirinya jelas di sini. Dia dapat mengampuni dosa. Dan juga ciri-cirinya adalah dia berasal daripada firman, kalimatullah. Kalau dikenal oleh orang Islam, ya, dia suara Allah itu sendiri. Maka dia adalah Allah. Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang kedua teman-teman sekalian, kita akan buktikan lagi tentang ciri-ciri khas daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dia sebagai Allah yang sejati. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 13 katakan begini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya. Ini pengakuan Yesus Kristus. Polemik daripada muslim selalu tanyakan mana ayatnya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ini ayatnya. Bahkan tentang Markus pasal 2 ayat 5 tadi dan 10 juga menerangkan di sana kok ciri-cirinya sebagai Tuhan. Tanpa dia harus, ini akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, seperti di dalam Al-Quran kalian, ya. Yang kalian minta adalah itu, kalimat itu. Kayak Presiden Jokowi tidak perlu keluar-keluar, dia memberitahukan di seluruh masyarakat Indonesia, "Saya presiden, percayalah padaku, saya presiden." Tidak perlu. Orang tahu kok dia presiden. Ya, dia pemimpin negara tanpa harus mengakui dirinya sebagai presiden. Ya, oke ya teman-teman sekalian, ya. Yang berikut sebagai bukti yang kita berikan lagi, dan banyak sekali bukti-bukti, tapi kita akan berikan beberapa saja teman-teman sekalian. Yohanes 10 ayatnya yang ke
28 hingga ayatnya yang ke-33 teman-teman sekalian ya. Saya akan bacakan ayat ini supaya kita paham ya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati ya. Oke. Ayat yang ke-28 katakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingat loh, Yesus memberikan hidup yang kekal. Yang berhak memberikan hidup yang kekal, hidup di akhirat itu siapa yang berhak? Hanya Allah saja. Allah yang berhak. Maka Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Ya, ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menegaskan di situ, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu bukti Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, mengakui dirinya sebagai Allah. Ayat 31. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Ini loh ya, ini tuduhan daripada orang Yahudi ya, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah ya. Maka mereka marah di situ. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus di 2022 tahun yang lalu pernah menyatakan dirinya sebagai Allah di depan orang-orang Yahudi. Ya, makanya dikatakan sekali lagi orang Yahudi mau melemparinya dengan batu. Yesus katakan, ya, banyak pekerjaan baik yang saya lakukan yang diberikan oleh Bapakku. Pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu melempari aku dengan batu? Mereka katakan bukan karena pekerjaan baik, melainkan karena engkau menyamakan dirimu sebagai Allah, padahal engkau adalah manusia biasa. Nah, teman-teman sekalian, dari ayat ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bukti yang paling terakhir teman-teman sekalian masih tetap di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, Ustadz Malaysia dan juga Akai Nama dan rekannya, CS-nya, semua orang yang ada di video itu, saya mau tanyakan begini. Nabi manakah yang pernah ada di dunia ini berani katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, atau kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Adakah Nabi yang mengklaim dirinya sebagai jalan, keselamatan, dan hidup? Ya, dia menyatakan dirinya akulah jalan, kebenaran gitu loh. Dia kebenaran. Adakah yang mengklaim ini para nabi? Tak ada sama sekali. Ya, tak ada sama sekali. Tapi Yesus Kristus menyatakan dirinya dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah ciri-cirinya Ustadz Malaysia, biar Anda paham gitu ya. Jadi di awal tadi statementnya, kalau orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, oke, kita hormati. Tetapi di akhir daripada statement Anda merendahkan tentang nilai daripada Tuhan kami Yesus Kristus, yang Anda katakan tidak ada ciri-ciri ketuhanannya. Tetapi itu sangat jelas ya. Kalau bicara Yesus kan lapar gitu ya, masa dia Tuhan? Ya iya, karena natur manusia Yesus 100% sebagai manusia. Dia merasakan semua apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Hanya saja yang membedakannya daripada manusia, Pak Ustadz, adalah tidak membuat dosa, tidak membuat kesalahan. Yesus Kristus tidak pernah diceritakan bahwa pernah berbuat dosa. Oke, teman-teman sekalian, sangat jelas ya. Mungkin ini saja ya yang saya bisa jelaskan buat kita. Kiranya video ini boleh memberkati, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.